Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pewarisan sifat. Adapun pada video kali ini yang akan kita bahas adalah hukum Mendel 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hukum Mendel 1 atau biasa disebut dengan hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet atau sel kelamin terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Perhatikan gambar berikut ini. Sifat pada makhluk hidup diatur oleh ekspresi gen. Gen pada makhluk hidup bersifat diploid atau berpasangan. Selain itu, yang perlu kalian ketahui bahwa gen memiliki dua sifat. Yang pertama, gen dominan. Gen dominan adalah suatu gen yang menutupi ekspresi gen lainnya, sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada keturunannya. Biasanya gen dominan akan diberi simbol dengan huruf besar. Yang kedua, ada gen resesif. Gen resesif adalah gen yang tidak dapat menunjukkan sifat yang dibawanya jika berpasangan dengan alel atau gen yang bersifat dominan, dan biasanya akan diberikan simbol dengan huruf kecil. Oke, kita kembali kepada gambar. Perhatikan gambar pada bagian atas. Terdapat dua buah lingkaran yang kita analogikan sebagai dua buah kacang polong, di mana salah satunya berwarna kuning dan salah satunya berwarna hijau. Kacang polong yang berwarna kuning dikodekan oleh gen A besar dan A besar. Ingat, gen berpasangan. Dan kacang polong yang satunya berwarna hijau dikodekan oleh gen A kecil A kecil. Jika kita ibaratkan kedua tumbuhan kacang polong ini akan melakukan perkembangbiakan, maka sesuai dengan bunyi hukum Mendel 1, yaitu bunyi hukum segregasi, gen mengkode sifat kuning akan berpisah menjadi A besar dan A besar. Begitu pula sebaliknya, gen yang mengkode sifat hijau akan berpisah A kecil dan A kecil. Pada gambar terlihat bahwa hanya satu gen yang diwariskan. Kenapa? Karena kedua gen itu identik atau sama. Berbeda jika kedua gen tersusun atas gen dominan dan gen resesif, maka kedua gen akan dituliskan. Kini gen-gen yang telah berpisah tadi telah berada pada sel kelamin masing-masing. Kita ingat bahwa untuk membentuk individu baru, kita membutuhkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada gambar, kita ibaratkan bahwa induk betina itu adalah yang berwarna kuning dan induk jantan yang berwarna hijau. Jika kedua sel kelamin dari induk-induk tersebut bertemu, maka gen yang akan dihasilkan pada keturunannya adalah A besar yang berasal dari induk betina dan A kecil yang berasal dari induk jantan. Namun pada gambar kita melihat keturunannya akan bersifat warna kuning. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita ingat pembelajaran yang sebelumnya bahwa gen ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Pada gambar, gen dominan adalah yang berwarna kuning bertemu dengan gen resesif yang berwarna hijau, sehingga gen dominan akan mengalahkan ekspresi gen resesif yang berwarna hijau, sehingga sifat dari keturunan tadi itu akan berwarna kuning. Itulah tadi penjelasan tentang hukum Mendel 1. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Cukup sekian, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Bapak bisa lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.